안녕 친구들, 다시 만나요. Faruk Amsari. 좋은 하루 되세요. Salut les amis. Reforma Faruk Amsari. Bonne journée. Merhaba arkadaşlar. Faruk Amsari, ile tekrar gorus, Yigun Ler. Ketemu lagi Bola Millennials dengan saya Faruk Amsari di rubrik Isi Korea. Kali ini kita akan belajar membahas tentang struktur kalimat sederhana dari bahasa Korea. Bagi teman-teman yang suka dengan film maupun lagu-lagu Korea, pasti juga pengen untuk bisa memahami isi dari percakapan di film maupun di lagu tersebut. Atau bahkan di antara kalian ada yang pengen suatu saat nanti punya mitra bisnis atau punya teman atau bahkan punya pasangan orang Korea. Ada yang ingin punya beasiswa ke Korea atau ada yang ingin sekedar bekerja di sana, juga silakan kita sama-sama belajar di rubrik Isi Korea. Nah, bagi kita yang sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, disadari atau tidak ternyata struktur bahasa Indonesia terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Baik itu keterangan tempat maupun keterangan jumlah maupun keterangan waktu. Nah, ambil contohnya, saya makan nasi setiap hari. Atau mungkin saya minum jus di dapur. Saya sebagai subjek. Makan atau minum sebagai predikatnya. Jus maupun nasinya sebagai objek. Dapur maupun setiap hari adalah keterangan, yakni kita tahu setiap hari adalah salah satu bentuk keterangan waktu, di dapur adalah salah satu bentuk keterangan tempat. Atau mungkin kita tahu bentuk kalimat-kalimat yang lain, tapi umumnya setelah ada subjek diikuti dengan predikat, baik itu kata kerja maupun kata sifat. Misalkan, kamu pintar, dia cantik, saya makan, atau mungkin untuk keterangan yang sedang kita lakukan, yakni mungkin saya sedang tidur, saya sedang makan. Nah, untuk bahasa Indonesia kita bisa sebut susunan kalimatnya dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi kalau untuk bahasa Korea, apakah sama kira-kira? Nah, ternyata untuk bahasa Korea agak unik. Untuk predikatnya, baik itu kata kerja maupun kata sifat, bukan berada setelah subjek, melainkan ada di akhir kalimat. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia adalah SPOK, sedangkan dalam bahasa Korea ada SKOP. Subjek dulu, keterangan, diikuti dengan objek, baru kemudian predikat. Kita tentu tahu dalam bahasa Indonesia predikat mengalami banyak perubahan dengan imbuhan-imbuhan, misalkan dari makan menjadi memakan, atau makan-makan, atau dimakan, atau termakan, atau makanan. Nah, di bahasa Korea juga mengikuti sesuai dengan tata bahasa atau grammar yang kita gunakan. Nah, selain itu, kalau dalam bahasa Indonesia, subjek hanya disebutkan berdiri sendiri tanpa perlu embel-embel atau partikel yang lain. Kalau dalam bahasa Korea, partikel dari subjek antara lain ada i atau ga, ada en atau nen. Misalkan omoni ga babel mokoyo. Omoni ibu, ga adalah partikel untuk subjek. Bab nasi, al adalah partikel untuk objek. Mokta artinya makan, terus partikel oyo untuk bentuk honorifiknya dari kalimat tersebut. Bentuk sopan dari kalimat yang disebutkan. Berarti ini termasuk kalimat yang sopan dibandingkan kalimat percakapan antar anak-anak muda yang sudah akrab. Nah, ternyata subjek ada partikelnya sendiri, objek ada partikelnya sendiri.
keterangan juga nanti ada partikelnya sendiri, dan predikat mengikuti partikel dan tata bahasa yang digunakan. Nah, untuk episode kali ini kita akan bahas secara sederhana. Untuk subjek dalam bahasa Korea, seperti yang kita bahas tadi, ada partikel i atau ga. Ini menyesuaikan, tidak terlalu sulit, tinggal melihat kondisinya, dia lebih cocok pakai i atau ga. Sedangkan untuk partikel subjek yang berupa an atau nen, kita lihat huruf terakhir dari kata tersebut atau subjek tersebut. Jika huruf akhirnya adalah huruf vokal, maka partikel yang digunakan adalah nen. Misal, aboji, maka diakhiri huruf vokal, maka pakai nen, aboji, nen. Misalkan, sosenim, sosenim diakhiri dengan huruf mim, maka pakai partikel en, sosengnimen. Nah, itu perbedaan penggunaan partikel subjek an dan nen. Nah, untuk partikel pada keterangan seperti yang sempat kita bahas di intro episode sebelumnya tentang tempat, yakni untuk keterangan tempat ada 4 macam partikel, yakni misal hagyoe, maka di sekolah. Ini bisa mewakili kata ke, di, atau dari. Ada juga eso. Eso juga bisa diartikan di, ke, dari, atau pada. Misal, ilyuil eso, pada hari Minggu. Nah, selain ada ada eso, ada juga ada eso kaji, dari sampai. Misal dari Surabaya sampai Jakarta, maka Surabaya eso, Jakarta kaji. Nah, bisa juga untuk keterangan waktu, maka pakainya bukan eso kaji, melainkan buto kaji. Misalkan dari hari Senin sampai hari Sabtu, maka wayoil kaji, wayoil buto, toyoil kaji. Nah, selain eso kaji, buto kaji, juga ada ro atau ero. Ro atau ero ini penggunaannya seperti an atau nen, mengikuti huruf terakhir dari keterangan yang kita gunakan. Jika keterangan tempat atau keterangan waktu atau keterangan yang kita gunakan diakhiri dengan huruf vokal, maka dia pakai ro. Jika diakhiri dengan huruf konsonan, maka menggunakan partikel ro. Misal, hanguk ro. Misal, kawi ro. Nah, kawi ro. Kawi atau gunting diakhiri dengan huruf vokal, maka pakai ro. Misal saya memotong kertas menggunakan gunting, maka kawi pakai partikel yang ro, bukan ro. Sedangkan hanguk menuju Korea, pesawat kami menuju Korea. Uri bihengkirel, hanguk kero kayu. Hanguk diakhiri dengan huruf konsonan, maka pakai partikel yang ro. Itu untuk subjek dan untuk keterangan. Untuk objek pakai partikel l atau rel. Ini cara penggunaannya juga mengikuti apakah huruf terakhir dari objek tersebut vokal atau konsonan. Misalkan ibu makan nasi, omoniga babel mokoyo. Bab atau nasi diakhiri huruf konsonan, maka menggunakan partikelnya l atau rel. Bab bel, maka pakai yang l. Huruf unsur kalimat objek jika diakhiri huruf konsonan, maka menggunakan partikel l. Sedangkan misalkan adik makan jagung, dongsengi oksusurel mokoyo, maka
oksusu diakhiri huruf vokal, maka menggunakan partikel objek berupa rel. Sedangkan untuk predikat baik itu kata kerja maupun kata sifat tidak bisa serta-merta dari kamus kita gunakan secara mentah, harus dimasak terlebih dahulu. Dimasaknya pun seringkali kita perlu menyesuaikan. Yang paling diingat dan pasti harus diingat buat teman-teman yang belum millennials yang pingin lancar bahasa Korea, dari kata sifat maupun kata kerja tersebut kita hilangkan huruf terakhir suku kata terakhir da. Misalkan mokda, makan, maka kita memakai kalimatnya belum bisa kalau masih mokta, maka kita masak dulu. Mokta ini harus pakai a, ya, o, yo atau he, yo, karena dia huruf ketika mokta tanya dihilangkan, tinggal mok, dia diakhiri huruf maka kita lihat vokal terakhirnya. Kalau vokal terakhirnya a atau o yang tidur, maka dia pakai partikel predikat a, yo. Misal, sedangkan kalau untuk predikat kata sifat ataupun kata kerja yang tidak diakhiri a atau o, misal diakhiri i, e, u atau o, maka dia pakai o, yo. Misal apa? Mokta. Ketika ta dihilangkan, mok, dia pakai vokal o, maka dia pakai partikel oyo, mokoyo. Omoniga babel mokoyo, ibu makan nasi. Diartikan seperti itu. Meskipun susunannya ibu nasi makan. Nah, memang agak unik bagi kita yang baru belajar dan belum terbiasa. Berikutnya untuk contoh kata masita atau minum. Minum ketika tanya dihilangkan tinggal masih. Diakhiri dengan vokal i, maka dia pakai partikel yang oyo. Maka masih ditambah oyo jadi masyoyo. Ada juga yang akhirnya digabung menjadi masyoyo. Artinya minum. Misalkan dongsengi muren masyoyo, adik minum air. Nah, berikutnya bagaimana jika kata kerja maupun kata sifat tersebut diakhiri dengan hada. Misal gongbu hada. Misalkan nunaga hanggukorel gongbu heo. Maka kenapa kok bisa jadi gongbu heo? Nah, mari kita bedah. Gongbu hada. Gongbu hada. Ketika di akhir kita lihat dannya dihilangkan, hanya akan diubah menjadi heo. Gongbu heo. Jadi bagi teman-teman bolong millennials ini, apabila predikat kata kerja ataupun kata sifat tersebut dannya dihilangkan, ternyata vokal terakhirnya adalah a atau o yang tidur, maka dia diberi partikel ayo. Sedangkan kalau untuk yang tanya dihilangkan, ternyata vokal terakhirnya adalah i, u, e atau o, maka dia pakai oyo. Sedangkan jika diakhiri dengan hada, diganti dengan heo. Misal gongbu hada jadi gongbu heo. Sarang hada menjadi sarang heo. Nah, itu salah satu pembahasan ringan dari isi Korea kali ini tentang perbedaan struktur kalimat di bahasa Indonesia dengan struktur kalimat di bahasa Korea. Jika di bahasa Indonesia adalah SPOK, maka di Korea SKOP, spok dengan skop. Dan kita tahu ternyata di Korea setiap unsur dari 4 ini memiliki partikel masing-masing. Partikel dari subjek ada i atau ga, ada en atau nen. Sedangkan untuk keterangan ada yang e, ada yang eso, ada yang eso, kaji. Untuk keterangan waktu, buto, kaji. Untuk yang menunjukkan alat
cara atau arah, ada ro atau ro. Sedangkan untuk partikel objek, ada l atau rel. Sedangkan untuk kalimat formal, kita kali ini telah belajar ada akhiran ayo, oyo, dan heo. Pelajari terus bahasa Korea, siapa tahu di episode selanjutnya ilmunya jauh lebih baru dan jauh lebih menyenangkan. Jangan lupa untuk teman-teman coayo, like, dan terima kasih buat Bolong Milenial yang sudah tackle, sudah beri komen. Gongyu Hagi Juseo sudah share ke teman-teman yang lain, sehingga semakin episode semakin banyak Bolong Milenial yang tahu channel Faruk Amsari. Dan Kudok Juseo, subscribe channel ini. Dan terima kasih banyak buat yang sudah mengaktifkan lonceng notifikasi, sehingga setiap postingan terbaru dari channel Faruk Amsari dan isi Korea, kalian tidak ketinggalan. Saya Faruk Amsari, terima kasih banyak. Merci beaucoup, tasyakir adarim. Kamsahamnida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.